Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan. Pak Palguna, masalah lain yang diungkap oleh MKMK adalah ketiadaan MKMK definitif. Nah, beberapa bulan lalu saat Anda memutus perkara perubahan frasa putusan, saat itu salah satu rekomendasinya adalah mendorong MK untuk segera membentuk MKMK, tapi kemudian itu tidak dilakukan. Dari penilaian Anda, apakah ada motif kesengajaan? Oh, kalau itu saya menghindarlah untuk bercuriga seperti itu ya. Tetapi yang jelas begini, akibatnya dengan tidak terbentuknya MK-MK yang permanen itu adalah ya seperti yang dialami oleh masyarakat sekarang. Ketika dia hendak melaporkan, lalu kemana dia melaporkannya? Kan tidak ada peranatanya, tidak ada peranatanya. Sehingga akhirnya ya mengapa harus menunggu dalam tanda petik ya, menunggu kasus besar seperti ini terjadi baru kemudian lalu dibentuk MK-MK yang ad hoc lagi gitu. Ini sebenarnya sesuatu yang sudah kami pikirkan. Kami itu maksudnya MK-MK yang saya pimpin ketika kasus yang dulu itu. Itu yang sesuatu yang kami pikirkan. Karena gini, ketika majelis kehormatan yang permanen itu belum ada, lalu pertanyaan pokoknya kan kemudian siapa yang akan kemana kemudian pengaduan masyarakat itu akan dialamatkan manakala masyarakat menduga telah terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Itu kan tidak ada. Nah, ini kemudian pasti akan berpengaruh kepada citra Mahkamah Konstitusi. Itu yang sesungguhnya kami pikirkan pada waktu itu, mengapa kami menyarankan pembentukan MK-MK yang permanen, dan yang itu merupakan perintah undang-undang sebenarnya. Kalau tidak salah pasal 27A ya di Undang-Undang Betul, Mahkamah Konstitusi itu. betul. Itu, Oke. Fitri. Baik, Mas Julius, dengan tidak Ya, adanya MK-MK definitif, apakah ini upaya untuk mencegah hakim konstitusi agar tidak diusik soal etik? ya, kami melihatnya demikian. Saya boleh katakan ini sebuah insinuasi yang kuat. Kenapa? Kami punya sejarah berkali-kali melaporkan hakim konstitusi dan ketika itu masih memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial. Ya, terakhir Komisi Yudisial memeriksa Akil Mukhtar dan juga Patrialis Akbar, dan di situ satu majelis yang sifatnya bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Tapi pasca diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang, maka seharusnya dibentuk MK-MK yang permanen, gitu. Jadi logikanya begitu. Dia menyatakan KY sebagai ruang sarana untuk melaporkan etik tidak dinyatakan tidak berwenang, maka harusnya bentuk MK-MK secara permanen gitu. Tapi yang terjadi saat itu adalah KY-nya diputus tidak berwenang, lalu kemudian MK-MK juga tidak dibentuk secara permanen. Kita hanya berpangku tangan pada Dewan Etik, dan Dewan Etik itu sifatnya internal, melapor juga kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya, kalau yang dilaporkan adalah ketuanya, bagaimana? Kan begitu. Nah, ini yang kami sebut sebagai situasi ruang hampa yang sengaja diciptakan atau dibentuk ya, untuk kemudian menjadi dalih bahwa hakim konstitusi dia harus bersikap imparsial dan independen, oleh karenanya tidak boleh ada satupun intervensi termasuk dalam hal pengawasan. Nah, saya pikir ini logika yang sesat gitu. Jadi kita mau menunggu berapa banyak kasus besar seperti ini lagi? Sudah ada kasus Patrialis Akbar, sudah ada kasus Akil Mukhtar, sekarang kasus Anwar Usman. Saya pikir tidak ada satupun alasan untuk tidak mempermanenkan MK-MK supaya tuduhan-tuduhan ini tidak terus-terusan menggerogoti marwah Mahkamah Konstitusi, gitu, Fitri. Oke, baik, kita kembali kepada MK-MK ad hoc yang sekarang. Ketua MK-MK menyebut putusan dari perkara etik ini dipercepat dari semula 24 November menjadi sebelum tanggal 8 November. Menurut Anda, apakah ini masuk akal apabila alasannya menyesuaikan jadwal Pilpres? Ya, kalau menurut saya penting, karena kan perkara ini yang kemudian menjadi dasar keributan bagi publik. Kenapa ini menjadi ribut? Karena ini kaitannya juga dengan hak publik, hak politik untuk memilih, dipilih, gitu. Ketika dasar dari syarat capres-cawapres ini tidak mendapatkan legitimasi publik yang kuat, maka akan berpotensi membawa kericuhan, membawa civil disobedience ke depan, membawa delegitimasi kepada baik capres-cawapres yang terpilih ataupun putusan sengketa hasil Pilpres nanti di MK lagi. Makanya saya katakan dari awal ini harus segera dilakukan clearance, klarifikasi lewat pemeriksaan MK-MK, dan itu harus mengikuti timeline pencapresan atau pencalonan capres-cawapres pengajuannya ke
KPU. Kita juga harus tahu sampai saat ini belum ada peraturan KPU yang baru yang berisi tentang putusan perkara nomor 90 ini. Jadi dalam Mas hal Julius, dasar hukum ini masih abu-abu semua, belum final, Fitri. Nah, oke. disinilah yang harus dipertegas, dipercepat Oke, itu Anda segera katakan artinya makin agar punya cepat masa publik makin dapat kepastian seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dipercepat karena tahapan Pilpres, bukankah menimbulkan kesan kepada publik juga bahwa MK-MK terpengaruh situasi politik yang ada di luar? bukan terpengaruh situasi politik. Kalau menurut saya, kenapa MK-MK, ya kalau memang pakai mempercepat ya salah. MK-MK harus berdampak pada proses pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu kira-kira begitu dampaknya. Jika MK-MK tidak bisa memberikan kepastian, tidak bisa memberikan kejelasan, maka kita bisa katakan nanti proses capres-cawapres, pemilihan, hasil sengketa dan putusan sengketanya akan membawa ketidakpastian dan berujung pada kericuhan horizontal. Dan ini yang kami hindari, makanya kami katakan lebih cepat lebih baik dalam arti bisa memberikan kepastian untuk menjadi dasar pemilihan presiden yang kuat dan final nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini pendidikan bagi publik bahwa segala sesuatu yang tidak benar, yang brutal di mata publik dan janggal harus segera dibersihkan, harus segera di clearance. Agar apa? Agar publik percaya pada instansi, agar publik percaya pada proses, agar publik percaya pada demokrasi, agar publik ikut dalam proses demokrasi. Itu yang kami dorong dari awal. Itu. Oke, Pak Palguna tanggapannya. Ya, kalau saya begini, ini sekadar ya, mungkin apa namanya, mau melunakkan juga boleh. Mungkin dulu gini ya, waktu kami di pemeriksaan, waktu MK-MK yang sebelumnya itu, memang ada wacana kan waktu itu. Satu, yaitu bahwa masa sih ada hakim aktif yang masuk di dalam anggota majelis kehormatan gitu kan, dan masa sih cuma 3 gitu kan. Nah, mungkin itu salah satu alasan menunda. Nah, kemudian terdengar kabar bahwa konon akan ada lagi perubahan tentang Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kan, perubahan yang keempat jadinya kan. Entah apa lagi yang mau diubah, saya nggak ngerti juga itu. Tapi barangkali itu kemudian menunggu usulan, karena pada waktu itu, kalau salah dari Prof. Jimli juga ada usulan, paling nggak 5 lah anggota ininya, anggota MK-MK-nya itu. Tetapi ya, saya ingin kembali menyatakan bahwa kalau menunggu keadaan ideal itu yang datangnya entah kapan, kan itu tidak bagus. Itulah sebabnya kami pada waktu itu membuat rekomendasi supaya segera membentuk MK-MK yang permanen, walaupun mungkin itu apa namanya tidak terlalu ideal gitu ya. Nah, akhirnya kan kemudian terbukti ya sekarang dengan tidak adanya MK-MK yang permanen itu, kita membentuk lagi MK-MK yang sifatnya ad hoc dan kemudian akhirnya berkejaranlah lagi dengan waktu kan. Nah, padahal waktu kami dulu itu satu kasus dulu. Satu kasus dulu itu karena saya kalau saya pengalaman kami dulu di MK-MK itu adalah ketika kita mendengar keterangan dari seseorang itu nanti akan snowballing karena dia akan menunjukkan oh ini emang mengatakan begini. Kan kita harus kejar itu. Nah, kesempatan ini kan jadi hilang gitu loh. Jadi hilang karena saya juga bisa memahami, bukan berarti menyetujui tapi memahami apa yang dimaksud oleh Julius dan kemudian Prof. Jimli, yaitu bahwa putusan sebaik apapun putusan, kalau dia tidak tepat atau dia terlambat diucapkan, itu menjadi tidak berguna kan. Nah itu salah satu juga yang menjadi prinsip yang harus dipegang teguh oleh seorang hakim. Walaupun di sini hakim etik dalam tanda petik ya, hakim itu dalam tanda petik ya, prinsip itu tetap juga harus dipegang. Nah, artinya dia harus memberikan kemanfaatan. Nah, persoalan apakah itu kemudian ya apakah kemudian cukup diterima atau tidak itu soal yang lain. Tapi dia harus memberikan kemanfaatan gitu. Oke, baik Pak Palguna, Anda kan kemudian pernah menjadi ketua MK-MK. Dari masalah-masalah kemarin yang kemudian sudah diklaster oleh Prof. Jimli, kalau memang itu kemudian semua dugaan itu terbukti, apa sanksi harus diberikan kepada terlapor? Apakah sanksi berat seperti misalnya pemberhentian dengan tidak hormat atau seperti apa? Nah, kalau soal itu lagi-lagi saya harus deposit maaf di awal karena gini, kalau soal sanksinya kan sudah pasti. Jadi yang terberat itu adalah memang pemberhentian tidak dengan hormat. Kemudian yang kedua tergolong sanksi sedang dan sebenarnya agak berat juga, yaitu teguran tertulis. Dan yang terakhir adalah teguran ringan, kan gitu. Teguran lisan yang sifatnya lisan. Tuh. Nah, kalau soal sanksi itu memang cuma sampai 3. Ini juga perlu menjadi perhatian ya. Mungkin nanti dalam perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mungkin ini juga diperhatikan dan kami juga membahas itu dulu. Apakah cukup dengan 3 itu? Karena
agak terlalu melompat itu nih. Nah sekarang kalau persoalannya mana yang terbukti nih? Kalau terbukti pelanggaran berat, ya kan sanksinya berat. Tapi kalau yang terbukti misalnya dianggap pelanggaran sedang, ya sanksinya masih sedang juga kan paralel itu kan. Oke, Saya baik. tidak tahu nanti apa yang akan terjadi terus terang karena eh, ya itu akan sangat tergantung kepada fakta-fakta dan bukti yang ditemukan selama proses pemeriksaan yang kemudian hal itu lalu membuat Majelis Kehormatan menjadi yakin bahwa telah terjadi pelanggaran yang Oke. sifatnya ringan, sedang, atau berat. Oke, Jadi baik. itu nggak bisa saya katakan di awal, Fitri. Oke, Dan saya juga baik. tidak boleh bercuriga di awal. Oh, harusnya begini, enggak. Tetapi Oke. kalau itu memang terjadi, yang saya mau katakan adalah sanksi terberatnya memang pemberhentian tidak dengan hormat. Dan itu bukan saya yang mengatakan, tapi itu undang-undang yang Oke. mengatakan begitu kan gitu. Oke, baik, kita tunggu saja bagaimana Ya. kemudian keputusan yang akan diambil oleh MK mengenai kasus ini. Terima kasih Pak Palguna dan juga Mas Julius telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.